Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat hadir dengan berbagai informasi serta topik hangat yang diperbincangkan di Nusantara karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Ya, pemirsa, kembali lagi dalam Kabar Nusantara. Seperti kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo ini resmi kembali membuka keran CPO per tanggal 23 Mei 2022. Sebelumnya ini sudah ditutup pada tanggal 28 April 2022 yang tertuang dalam Permendak nomor 22 tahun 2022 tentang larangan sementara ekspor CPO dan juga turunannya. Seperti apa nih kelanjutan dari ekspor CPO dibuka? Lalu bagaimana dengan nasib minyak di Indonesia? Sudah hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini ada Mas Fitra Faisal Hastiadi, Direktur Eksekutif dari Next Policy dan juga Ekonom UI. Selamat pagi, apa kabar Mas? Pagi, baik sekali. Dan juga bersama kami hadir anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Muhammad Hussein Fadullah, anggota Komisi 6 dari fraksi Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Jawa Barat 11. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Pagi, apa kabar? Baik. Pak Fitra atau juga Mas Fitra dan juga Pak Hussein, kalau misalnya kita membahas terkait dengan bagaimana ini kalau misalnya terkait dengan CPO ditutup, dibuka, ditutup, kebuka. Kalau Pak Hussein sendiri melihatnya bagaimana nih dengan pemerintah kita? Apakah ada kegalauan atau sebenarnya ini juga sesuatu hal yang dilematis sampai akhirnya kembali dibuka keran? Kalau kami di Komisi 6 tentunya melihat ini adalah bagian dari shock terapi, bagian dari bagaimana pemerintah kita akan membereskan permasalahan tata kelola terutama di masalah sawit ini. Jadi ini adalah bagian daripada pemerintah untuk bisa memperbaiki sistem. Jadi yang kita inginkan itu sebetulnya di Komisi 6 teman-teman juga menginginkan bahwa akan harus adanya tata kelola masalah tata kelola yang lebih baik ke depannya. Jadi ini adalah bagian dari proses sebetulnya yang tentunya kita berharap ini akan bisa menjadi lebih baik secara tata kelola. Tapi sudahkah ini menjadi langkah yang tepat untuk akhirnya dibuka kembali melihat kondisi minyak goreng atau juga stok minyak goreng di tanah air? Saya rasa kami melihat bahwa ini sudah ada perubahan-perubahan ya dari harga, dari sebelum-sebelumnya, dari kebijakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan khususnya. Tentunya kami dalam minggu ini akan memanggil Menteri Perdagangan untuk tentunya menjelaskan lebih lanjut terkait permasalahan ini. Karena dari beberapa minggu yang lalu memang kita sedang dalam masa reses ya. Jadi kebijakan itu diambil sedang masa reses. Tentunya kita harus mencari tahu dulu apa sebetulnya yang strateginya ke depan itu seperti apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Oke, kalau dari Mas Faisal sendiri melihatnya sejauh ini apakah sudah langkah yang tepat ini pemerintah kembali membuka keran ekspor CPO dan juga turunannya? Saya rasa sudah cukup tepat karena memang permasalahannya adalah sekali lagi bukan dari sisi supply CPO. Karena kalau kita lihat kemarin justru ada beberapa kompleksitas ya dengan penutupan 100% ekspor. Di sisi yang pertama adalah ada penumpukan dari sisi hulu. Ya, petani juga mengeluh ya, karena harganya kemudian drop dan tidak mampu diserap di sisi hilirnya. Di sisi yang lain adalah kita juga melihat produsen minyak goreng ini kan kebanyakan memang tidak terkoneksi erat dengan produsen CPO-nya. Sehingga pada akhirnya mereka komponen pembentuk harganya itu sangat terkoneksi dengan harga lelang yang mana itu terpapar harga internasional. Sehingga kalau kita melihat Indonesia ini kan menguasai ekspor dunia hingga 56%. Itu berasal dari Indonesia. 30% lainnya dari Malaysia. Artinya dengan Indonesia mengkoreksi ya atau kemudian menghambat ekspor yang artinya menjadi berkurang sekitar 56% dari total supply dunia, ini juga akan mempengaruhi harga internasional. Harga internasional tersebut pada akhirnya terkoneksi langsung dengan produsen-produsen minyak goreng yang pada akhirnya ini ternyata tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Dan memang betul di awal-awal ada sedikit penurunan harga, tetapi saya rasa itu adalah efek
pseudo supply. Artinya ini adalah efek ekspektasi saja yang tadi disampaikan Pak Hussein, efek shock itu ya, yang kemudian direspon langsung oleh market menjadi lebih positif. Tetapi sebenarnya itu tidak benar-benar menyelesaikan permasalahan. Permasalahan sekali lagi seperti yang tadi disampaikan Pak Hussein adalah dari sisi tata kelola, logistik dan distribusinya yang memang selama ini mengalami diskoneksi. Oke, kalau misalnya tadi Pak Hussein juga di awal menyatakan ada shock terapi seperti itu dan juga kalau misalnya tata kelola sendiri Pak Hussein sendiri melihatnya sejauh ini tata kelola yang ataupun juga sudah disampaikan oleh Kementerian Perdagangan dalam hal ini apa yang sekiranya urgent butuh kita perbaiki segera untuk akhirnya tata kelola ini dan juga nantinya tidak ada lagi nih keran buka tutup ekspor CPO dan turunannya. Sebetulnya begini ya, tata kelola itu salah satu ini tadi disebutkan oleh Mas Fitra ya, bahwa mengenai masalah harga acuan. Nah, sebetulnya kita di Komisi 6, terutama di panja minyak goreng ini, itu ingin bagaimana supaya kita ini di Indonesia mempunyai harga acuan sendiri. Oke. Jadi itu tidak menggunakan harga acuan internasional. Selain itu mungkin tata kelola di dalam tubuh kementerian itu sendiri yang seperti kita tahu, ternyata ada banyak yang bermain di masalah minyak goreng ini. Yang kemarin kita tahu berita yang sudah ramai, nah itu termasuk yang juga menjadi prioritas kami nanti di panja yang akan datang ya, maksudnya yang nanti kita memanggil menteri. Tapi yang paling utama salah satunya itu dari hulu ke hilir tata kelolanya harus benahi dan juga mengenai masalah acuan harga. Itu yang paling penting menurut saya. Oke, jadi kalau misalnya tadi Pak Hussein mengatakan tata kelola dan juga acuan, kalau dari segi Mas Faisal sebagai ekonom UI melihat sejauh ini apa sebenarnya sistem apa yang mesti kita perbaiki untuk akhirnya bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari? Iya, jadi kalau saya trace back dari tahun 2020 bulan Mei, waktu itu saya memberikan notifikasi ke Menteri Perdagangan, Pak Agus Suparmanto ketika itu. Saya sampaikan suatu kondisi bahwa nanti post pandemic recovery itu akan diwarnai oleh adanya pertumbuhan disproporsional antara supply dan demand. Karena selama pandemi negara-negara memberikan stimulus, ya, baik fiskal moneter dan itu pada akhirnya membuat adanya lonjakan permintaan, ada demand overshooting. Tapi di sisi yang lain supply lambat menyesuaikan karena ada PHK, penyesuaian masa tanam dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian meningkatkan harga komoditas internasional. Nah, untungnya untuk Indonesia, kita masih dalam keadaan yang oversupply secara umum, ya. Oke. Even itu di CPO kita masih dalam kondisi yang oversupply. Sehingga yang juga saya ingatkan kepada Dirjen Dalam Negeri pada saat itu Pak Oke ketika di tahun 2022 ini ingin kemudian memberikan subsidi, ya waktu itu kan permendaknya adalah terkait dengan subsidi minyak goreng. Saya bilang ke Pak Oke nanti apabila Anda melakukan ini tapi tidak mengontrol suplainya, maka ini hilang, ya. Terus kemudian diikuti dengan harga eceran tertinggi yang juga kemudian tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena tadi proses penentuan harganya itu juga masih sumir gitu. Kita tidak tahu sebenarnya ongkos produksi itu berapa. Selama ini kan mereka memang sangat terpapar dengan harga internasional. Nah, ini yang kemudian harus kita benahi lagi gitu ya. Dan kalau kita hitung sampai sekarang sudah berapa kali Permendak itu kan berubah-ubah. Itu artinya kan sebenarnya permasalahannya agak sulit untuk kemudian dipindah oleh Kementerian Perdagangan gitu. Sampai Pak Luhut harus turun langsung menyelesaikan permasalahan. Kalau Pak Luhut sudah turun artinya ini sudah the lender of last resort ya. Artinya ini Pak Jokowi sudah geram sekali dengan keadaan ini. Nah, tapi di sisi yang lain untuk kemudian menyelesaikan permasalahan di jangka pendek ini harus ada peningkatan, ya pertama dari sisi Bulog, itu harus dikuatkan peranannya. Tidak hanya di level nasional, tapi juga di level regional. Waktu itu saya juga sampaikan bahwa kita bisa melakukan kerjasama dengan Malaysia, salah satunya adalah untuk kemudian kerjasama di bidang logistik, atau bahkan kita bisa impor saja minyak goreng dari mereka. Bisa dilakukan atau tidak, karena mereka juga kan sedang melakukan pembatasan. Bisa. Ada namanya kerjasama bilateral ya dalam konteks perdagangan internasional itu sangat biasa gitu ya, dan bahkan kita bisa melakukan semacam penguatan regional bukan hanya untuk CPO tapi untuk produk komoditas lain yang sepertinya di tahun 2023 nanti itu akan menjadi masalah besar, ancaman dari sisi inflasi dan datang dari sisi komoditas. Maka harus ada penguatan dalam yang skalanya tidak hanya nasional tapi juga bilateral dan juga regional ASEAN. Dan ini sudah ada presidennya. Di tahun 1999-2000 setelah krisis ekonomi tahun itu, kita mengalami semacam konsolidasi. Salah satunya adalah melalui Chiang Mai Initiative. Memang ini Chiang Mai Initiative ASEAN Plus 3 itu di sektor moneter untuk mempengaruhi atau mengkonsolidasi international reserves. Tapi ini juga bisa digunakan untuk kemudian menjadi penguatan ya kerangka komoditas pangan di level ASEAN sekarang itu. Jadi presidennya sudah ada, kita sudah kemudian mampu bekerjasama di sektor moneter. Nah, di sektor pangan seharusnya juga ada
semacam konsolidasi yang serupa. Sebenarnya Pak Hussein sudah apa nih yang sudah dilakukan oleh Komisi 6 untuk akhirnya bisa mendorong Kementerian Perdagangan dan juga stakeholder terkait untuk akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan minyak atau minyak goreng dan juga kelapa sawit ini. Setelah jeda berikut pemirsa pastikan jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Selain menjalankan pembukaan keran ekspor, pemerintah juga secara resmi mengubah kebijakan minyak goreng curah yang tadinya berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik atau DMO. Dengan kebijaksanaan ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik atau tidak perlu galau atau khawatir pasokan domestik akan berkurang atau harga akan kembali meningkat. Ini kami pastikan tidak terjadi. Ya, kembali lagi di Kabar Nusantara. Kita masih dengan Pak Hussein dan juga Mas Faisal ini terkait dengan ekspor CPO dibuka, lalu bagaimana dengan nasib minyak di Indonesia. Pak Hussein, sejauh ini kalau misalnya sudah dilakukan oleh Komisi 6 dengan melakukan dorongan-dorongan apa saja ataupun juga langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Komisi 6 dalam hal ini dengan Kementerian Perdagangan atau juga stakeholder terkait. Kita ketahui juga nih bahwa Kejaksaan Agung juga sudah menangkap nih yang katanya mafia-mafia dalam industri perminyakan di Indonesia. Apakah itu menjadi salah satu langkah awal juga untuk akhirnya bisa menyelesaikan kompleksivitas dari permasalahan minyak di Indonesia, Pak? Sebetulnya bagi kami di Komisi 6, kejadian yang kemarin ternyata sudah ada yang ditangkap oleh Kejaksaan itu langkahnya agak sedikit terlambat. Oke. Kita tahu itu dari bulan agak sudah lama ya, 3-4 bulan sebelumnya, sebelum itu ramai. Semua tentu kita di Komisi 6 mempertanyakan kepada Kementerian Perdagangan dan juga stakeholder terkait mengapa itu tidak ada antisipasi ya sebelum ada lonjakan tersebut. Nah ternyata setelah mulai ramai barulah ada yang menjadi tersangka. Nah ini sangat disayangkan sekali karena mereka juga disinyalir ya menurut berita itu mereka menggunakan atau abuse of power dalam memberikan izin ekspor ya untuk keluar. Ini sangat disayangkan. Jadi saya rasa ini ada sedikit keterlambatan, namun begitu tetap tentunya kita di Komisi 6 selalu mendorong sebetulnya kepada Kemendak dan juga pemerintah mengenai masalah harga minyak goreng dari perubahan Permendak dari 1, 2, 3 dan seterusnya dan sampai yang terakhir ini. Memang kita juga bingung sebetulnya kita di Komisi 6 mengapa satu kebijakan itu hanya bisa bertahan untuk beberapa minggu, beberapa bulan katakanlah. Jadi satu kebijakan dirubah lagi. Ini kan ada satu ketidakberesan sebetulnya di dalam tubuh Kementerian Perdagangan sendiri untuk mengambil keputusan gitu. Bahkan pada saat rapat dengan Kemendak waktu itu dengan Pak Dirjen memberikan kita diberikan harga-harga mengenai harga-harga pangan dan juga harga-harga kebutuhan pokok menjelang masa bulan Ramadan, menjelang Lebaran ya. Kami mengatakan kepada Pak Dirjen bahwa Pak Dirjen ini kita di DPR ini disangka kita ini yang kurang kerjaan. Ya, data-data ditunjukkan harganya sekian tetapi ternyata kenyataan di lapangan justru harganya lebih tinggi ya, lebih jauh dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Ini kan menjadi satu paradoks gitu. Kita ini berkiblat kemana gitu kan? Apakah ke pemerintah, apakah kemana gitu untuk mengetahui harga acuan yang betul-betul real ya. Nah itu kami sampaikan juga dan juga mengenai kebijakan-kebijakan tadi tentunya itu kita terus pertanyakan ini semuanya lah teman-teman kami di Komisi 6 mempertanyakan kenapa satu kebijakan ini tidak efektif. Tolong buat satu kebijakan yang betul-betul bisa efektif. Jadi jangan sampai kita rapat lagi, kita panggil lagi, berubah lagi kebijakan. Rapat lagi, ini lagi, berubah lagi kebijakan. Jadi di sini kan ada yang salah, apa yang sebetulnya yang salah. Namun juga kami mengatakan kepada Kementerian Perdagangan agar supaya mereka betul-betul dalam membuat kebijakan itu dilihat juga mengenai masalah future nanti ke depannya seperti apa. Ini harus bisa dong memprediksi. Toh katanya punya harga-harga daftar bahan pokok day to day, real time dan segala macam. Ini kan harga ini naik ya dari beberapa bulan sebelumnya itu kelihatan sebetulnya. Mereka bisa memprediksi. Namun ini menurut saya mungkin kita melihat itu hal yang simpel. Kita 3 bulan lagi ini kebutuhan CPO ataupun minyak goreng internasional itu akan tinggi dikarenakan karena tadilah ada Covid dan sekarang sudah mulai pas Covid dan segala macam. Ini harusnya bisa ada kebijakan di awal gitu. Jadi maka dari itu yang kita lihat kebijakan ekspor yang demo itu kan terjadi ada permainan gitu kan. Ada permainan sebetulnya sudah tahu itu ada kenaikan gitu ya. Ini lagi-lagi di Komisi 6 akan terus berharap
mengenai tata kelola yang akan kita perbaiki. Itu tugas atau tujuan kami dari Hulu ke Hilir untuk memperbaiki sistem utamanya tata kelola di kelapa sawit ini. Kalau Mas Faisal sendiri apakah termasuk juga melihat salah satu yang terlambat, apakah kejaksaan yang terlambat atau ini bisa menjadi titik cerah akhirnya bisa menemukan nih sebenarnya benang merah dari permasalahan perminyakan ini? Ya, kalau kita bicara mafia, mafia sudah ada dari dulu, gitu ya. Mau menterinya siapa, mafianya sudah ada di situ, begitu kan. Dan itu sudah merupakan bagian dari proses pengambilan kebijakan seharusnya. Oke. Dan untuk konteks itu, saya rasa foresight dari Kementerian Perdagangan ini perlu dipertanyakan. Karena dulu juga saya sempat menyampaikan, bahkan semenjak dari tahun 2020, bahwa ini akan ada peristiwa seperti ini, harus diantisipasi. Dan apalagi yang jadi masalah berbeda dengan BBM yang kita bisa mengontrol supply, jalur distribusi dan seterusnya. Ini minyak goreng yang menguasai kan produsen swasta. Oke. Ya, jadi kuasa supply-nya bukan berada di tangan pemerintah. Dan oleh karenanya perlu ada pendekatan-pendekatan lain, bukan pendekatan-pendekatan ortodoks. Nah, salah satunya adalah melalui kerjasama peningkatan kerjasama bilateral dan regional untuk kemudian menjadi semacam solusi ad hoc. Sementara permasalahan tata kelola ini belum bisa diselesaikan di jangka pendek. Kan harus ada penyelesaian segera. Harganya harus segera turun. Apa yang harus dilakukan? Proses penentuan harganya itu harus dibuat transparan. Caranya seperti apa? Itu dibuat ketemu semua pemangku kepentingannya. Karena selama ini kan masih dari Malaysia ininya, patronnya. Nah, kita harus merubahnya ke sini karena kan selama ini yang paling banyak dulu memang Malaysia, tetapi selama 2 dekade terakhir sudah berubah. Kita sudah menguasai hampir 60% dari pasar ekspor dunia. Dan oleh karena patronnya sudah seharusnya. Sejauh ini bagaimana yang sudah Mas Faisal lihat bagaimana kerjasama regional antara Kementerian Perdagangan dalam hal ini dengan pihak Malaysia? Belum ada sama sekali. Belum kelihatan. Saya sudah menyampaikan ini dari bulan Januari. Coba lakukan kerjasama bilateral tersebut untuk kemudian setidak-tidaknya memindahkan kuasa supply atau kemudian membanjiri supply minyak goreng dari produk hilirnya, bukan dari produk hulu. Kalau produk hulu selama ini tidak terkoneksi, makanya harus ada banjir supply di sisi hilirnya. Salah satunya adalah dengan kemudian bekerjasama dari sisi bilateral dan regional. Bulog dalam hal ini harus kemudian dikuatkan peranannya, bukan hanya di level nasional sebagaimana saya sampaikan tadi, tapi juga di level bilateral dan juga bahkan regional. Nah, kalau sudah melakukan itu, maka kuasa supply ketika di tangan pemerintah, maka harga itu kemudian bisa dikontrol dengan baik. Ini juga ada salah satu kebijakan yaitu DMO. Sejauh ini bagaimana nih kalau misalnya melihat kebijakan DMO ini? Apakah nantinya sanksinya juga sudah cukup tepat? Seperti apa? Kita masih akan membahas terkait dengan hal tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Ya, kembali lagi di Kabar Nusantara, Pak Husein dan juga masih dengan Mas Faisal juga. Pak, kalau ini salah satunya adalah kebijakan kewajiban DMO bagi perusahaan-perusahaan. Sejauh ini Pak Husein sendiri melihat bagaimana, apakah kebijakan tersebut sudah tepat dan juga dilakukan dengan baik oleh para perusahaan-perusahaan, dan juga bagaimana terkait dengan sanksinya, apakah juga sudah tepat juga atau masih ada pelonggaran-pelonggaran yang masih bisa para pemain perusahaan ini main nakal gitu, Pak? Jadi sebetulnya gini, semua kebijakan itu menurut saya apabila dilakukan dengan baik dan cermat ya, itu hasilnya akan baik juga. Tapi kan ternyata mengenai masalah demo ini kan, domestic market obligation ini kan terkait juga dengan masalah perizinan ekspor, ya kan, kepada perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan ekspor ke luar negeri harus diwajibkan untuk 20% untuk untuk menjual sawit itu di dalam negeri. Tapi kan tentunya ternyata di situ ada permainan juga. Jadi sebetulnya intinya ujung-ujungnya kembali lagi kepada fungsi pengawasan daripada kementerian tersebut. Di Komisi 6 DPR juga melakukan fungsi pengawasan. Bagaimana semua supaya kebijakan-kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik. Ya, tidak ada kebocoran, tidak ada hal-hal yang tentunya bisa merugikan masyarakat secara luas. DMO ini sebetulnya kalau misalkan kita hitung-hitungan pada rapat sebelumnya ini, bila dijalankan oleh perusahaan-perusahaan sawit ataupun produsen sawit itu sebetulnya sudah cukup bisa membantu sebetulnya untuk mengurangi demand daripada masyarakat Indonesia. Apabila tidak dijalankan dengan baik, ini realita aksinya sebetulnya secara teori kita mudah berbicara begono begini, tapi kan kita inginkan kan aksi realita seperti apa, dan ternyata ini terbukti kemarin ternyata ada permainan di dalam situ ya. Itu tentunya yang kita sayangkan ya. Ke depan mudah-mudahan tentunya apapun kebijakannya semuanya itu saya rasa pasti sudah dipertimbangkan, termasuk mungkin ada masukan-masukan dari
teman-teman seperti Mas Fitra dan kawan-kawan lainnya kepada pemerintah ya melalui jalur lain, itu tentunya sudah menjadi masukan pertimbangan, dipertimbangkan oleh pemerintah. Tapi pengawasan sudah dilakukan dengan baik oleh Komisi 6 Pak dalam hal ini? Boleh dicek lah di rapat RDP Komisi 6 ya, teman-teman kita di Komisi 6 itu semua banyak yang geram, banyak yang marah, bahkan yang sampai gebrak-gebrak meja ya, karena kita kesal sebetulnya di masyarakat banyak yang bertanya gitu ya. Pada kami sebetulnya kami juga jadi bahan pertanyaan, ini seperti apa minyak goreng, ibu-ibu, emak-emak ya kan. Di mana-mana kita juga sudah keras sebetulnya, cuman lagi-lagi kan ini pemerintah nanti yang memutuskan seperti apa. Jadi jangan sampai kami juga dibilang kambing conge, tidak mendengarkan aspirasi dari bawah, cuman kita terus mengikuti, apalagi bukan dari masyarakat saja, dari para pakar, dari teman-teman seperti Mas Fitra juga sebetulnya kita dengar, kita masukkan ke dalam diskusi-diskusi kita bersama dengan Kementerian Perdagangan. Mas Faisal sendiri melihatnya bagaimana terkait dengan kebijakan DMO ini? Memang harus dilakukan karena begini kondisinya, meskipun kondisi secara umum kita masih oversupply, tetapi jangan sampai kita langka, itu aja kuncinya ya. Jadi memang sampai sekarang saya masih berpegangan pada bukan dari sisi supply, tetapi jangan sampai juga ya kita ekspor secara berlebih-lebihan, karena kalau sudah ada tanda-tandanya di tahun 2021 saja itu kita surplus 35 miliar US dollar, tertinggi semenjak tahun 2006. Itu di mayoritas berasal dari komoditas, tentunya situ juga CPO. Nah, produsen kan senantiasa menginginkan ya adanya margin harga tersebut. Ketika harga internasional naik, maka akan diekspor secara agresif. Nah, ini jangan sampai kemudian menghilangkan bahan baku input produksi yang justru kita butuhkan untuk kemudian leverage perekonomian ke depan. Sekarang memang masih tidak masalah, tetapi ke depan ya memang harus dibatasi. Dan kebijakan DMO sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Hussein, yang paling penting adalah ini dilakukan dan dikontrol gitu ya. Karena ini kebijakan yang baik sebenarnya. Bagaimana implementasinya saja yang kemudian membedakan hasilnya. Apa implementasi seperti apa nih yang menurut Mas Faisal perlu dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam hal ini sampai akhirnya kebijakan ini sebenarnya diimplementasi dan realitasnya tidak berjalan dengan baik? Yang pertama kita juga harus melihat bahwa ini bukan hanya tugasnya Kementerian Perdagangan. Ya. Kalau kita memang terkait Permendak itu berasal dari Kementerian Perdagangan. Tapi fungsi pengawasan kalau berasal dari Kementerian Perdagangan saja, hanya terbatas SDM di sana, gitu kan. Jadi semuanya ada polisinya, kemudian ada entah itu ada tentara, satgas pangan yang sudah dibuat segala macam. Ini kunci pengawasan ini yang memang harus dibuat lebih signifikan lagi menurut saya. Fungsi pengawasan lagi yang harus lebih ditekankan kembali. Nah, ini terakhir nih, kalau misalnya dalam hal ini kemarin Presiden baru saja menetapkan Menteri Koordinator Maritim dan juga Investasi ditetapkan untuk mengurusi juga permasalahan minyak goreng dan berjanji akan bisa menurunkan minyak goreng dalam waktu 2 pekan. Optimis? Optimis gimana dari Pak Hussein? Insya Allah semangat lah. Optimis ya, bisa turun dalam 2 minggu Pak Luhut ya, Mas. Saya tidak tahu timeline-nya seperti apa ya. Kalau 2 minggu saya rasa masih cukup sulit ya. Tetapi untuk ya pemerintah kan tujuannya adalah membangun optimisme ya. Tapi jangan sampai kemudian optimisme yang kebablasan. Tapi setidak-tidaknya ketika Pak Luhut tadi di sana, artinya dalam konteks Pak Jokowi di sini melihat bahwa ini adalah suatu hal yang harus diselesaikan segera. Saya rasa gimmick itu yang harus kemudian ditangkap oleh kita semua. Kita tunggu aksi kerja dari Pak Luhut ini didampingi oleh pastinya Pak Erlangga untuk akhirnya bisa mengatasi permasalahan minyak goreng di tanah air. Terima kasih sekali lagi Mas Fitra Faisal Hastiadi, Direktur Eksekutif Next Policy dan juga Ekonom UI. Dan juga pastinya Pak Muhammad Hussein Fadullah, anggota Komisi 6 dari fraksi Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Jawa Barat 11. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.